Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,08% ke angka 7.331. Selain video ini kami juga mengupload ada video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang saat ini mulai bergerak naik dan ada rumor akan kerjasama dengan BYD. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Teman-teman bisa nonton video yang akan dipost jam 8 malam nanti. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang masih terus diakumulasi BlackRock. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel dengan judul Laju Borong BlackRock dan kawan-kawan di saham Antam dan MDKA ketika harga nikel melaju. Jadi kita baca sekilas pemberitaan ini. Firma-firma investasi terbesar dunia termasuk BlackRock mengencangkan laju aksi borongnya di sejumlah saham emiten penambang nikel, termasuk Antam dan MDKA ketika harga nikel perlahan melaju kembali. Jadi saat ini memang harga nikel mulai bergerak naik dan bisa kita baca di sini BlackRock kembali melancarkan aksi akumulasi sepanjang Maret tahun 2023. Jadi saat ini saham yang dipunya BlackRock menjadi 271,46 juta lembar. Dan untuk teman-teman yang suka bertanya, tahu dari mana sih BlackRock akumulasi dan sebagainya? Bisa kita lihat di sini, tahunya dari Bloomberg Terminal. Jadi memang ini harus yang berbayar baru kita bisa tahu BlackRock akumulasi atau tidak. Kita tidak akan mungkin bisa tahu dari broker summary saja. Dan selain BlackRock bisa kita lihat Dimensional Fund Advisor juga masih melakukan akumulasi sepanjang bulan ini. Sedangkan untuk Vanguard bisa kita lihat terpantau terakhir masih akumulasi di Februari. Jadi sampai Maret ini belum terpantau masuk akumulasi. Tapi minimal sampai saat ini Vanguard juga masih mempunyai saham Antam. Dan jika kita lihat untuk MDKA, BlackRock lebih besar melakukan akumulasi sepanjang bulan ini. Jadi BlackRock akumulasi lebih besar di MDKA daripada Antam untuk bulan Maret. Selain itu, selain BlackRock yang mengakumulasi juga ada Dimensional Fund juga, ada Credit Agricole Group dan UBS AG. Sekarang kita coba lihat secara teknikal. Oke, kita coba lihat dulu untuk Antam. Bisa kita perhatikan di sini, Antam dalam 2 minggu terakhir memang mulai membaik, sudah mulai bergerak naik, tapi saat ini bisa kita lihat masih gagal naik melewati garis EMA 150. Jadi hari Selasa sempat naik mengetes garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1690 ternyata masih gagal. Hari ini sempat turun mengetes 1650 tapi saat penutupan kembali berada di 1660. Jadi cara pergerakan Antam memang sudah mulai membaik tapi ingat ini belum terkonfirmasi uptrend selama masih gagal naik di atas garis EMA 150 atau maksimal 1700. Jadi untuk Antam saat ini target untuk kita pantau di 1700. Apabila Antam berhasil break 1700, cara pergerakan Antam akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Tapi apabila masih gagal, Antam saya lihat masih akan sideways, masih ada potensi untuk melemah kembali menuju 1600 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1575. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah di 1500 atau malah di bawahnya, saat ini misalnya Antam masih sangat layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Untuk Antam bisa kita lihat pada perdagangan hari ini terpantau sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing memang terpantau 2 hari terakhir sudah mulai keluar setelah sebelumnya masuk akumulasi saham Antam. Jadi untuk yang sudah punya saham Antam saat ini masih bisa di hold walaupun masih gagal break garis EMA 150. Sedangkan untuk yang saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Karena saat ini berada dekat di support 1650 sebenarnya bisa buy on support apabila Antam masih kuat berada di atas 1650. Tapi karena saat ini support dan garis EMA 150 lumayan dekat, untuk swing pun lumayan beresiko. Apabila berhasil rebound gagal break teman-teman tidak take profit, masih ada potensi Antam malah menembus 1650 dan melanjutkan penurunan menuju 1600. Jadi pengalaman wait and see dulu. Apabila gagal break garis EMA 150 sebaiknya tunggu di 1600 sampai garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah support ini. Oke, sekarang kita coba lihat MDKA. MDKA cara pergerakan tidak sebagus Antam. Sebelumnya MDKA juga sempat naik di atas garis EMA 50, tapi bisa kita lihat beberapa kali mencoba break garis EMA 150 selalu gagal break sehingga cara pergerakan kembali bergerak downtrend.
Itu untuk Antam juga walaupun saat ini mulai bergerak naik, tetap itu belum ada konfirmasi akan uptrend selama masih gagal menembus garis EMA 150. Untuk MDKA bisa kita lihat saat ini untuk support terdekat ada sekitar 2230, jadi belum sempat menuju support 2200. MDKA beberapa kali masih bisa bertahan. Bisa kita lihat pada awal Maret sempat rebound dari support ini, tapi tetap mengetes garis EMA 50 masih gagal dan kembali melemah. Hari ini memang sempat naik 0,44% ke 2260, tapi secara candle ini juga tidak oke, belum berhasil naik di atas 2300. Dan bisa kita perhatikan di sini, asing masih terus distribusi sama MDKA. Kenaikan hari ini juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi cara tren ini belum oke, masih bergerak downtrend. Cara candle hari ini juga tidak begitu oke. Shadow kata sangat panjang, ini masih doji. Dan ternyata kenaikannya juga masih ada distribusi. Jadi MDKA menurut saya saat ini masih belum aman untuk entry. Apabila teman-teman mau spekulatif buy, bisa coba tunggu kembali di sekitar 2200 untuk entry di sekitar daerah support ini, atau tunggu MDKA berhasil naik di atas 2300 baru ikutan swing dengan target di 2400 sampai garis EMA 50 untuk target swingnya. Sekarang kita coba analisa saham Harum, salah satu saham di sektor nikel yang 2 hari terakhir jika kita lihat kembali melemah. Jadi untuk Harum, cara pergerakan kenaikannya lebih tinggi daripada Antam. Jadi Harum sempat mengetes 1100, bisa kita lihat pelan-pelan terus bergerak naik. Saat ini sempat naik di atas garis EMA 150. Tapi selalu saya jelaskan, selama candle atau shadow masih menyentuh garis resistennya itu sebenarnya belum terkonfirmasi break. Nah ternyata memang Harum setelah sempat naik tinggi menyentuh sekitar 1440, keesokan harinya kembali turun mengetes garis EMA 150 dan hari ini malah kembali turun bawah garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 belum terkonfirmasi break. Dan hari ini juga Harum sempat menyentuh support di sekitar 1350 dan masih bisa bertahan. Jadi cara pergerakan ini memang belum uptrend, tapi cara trend juga masih oke, mulai membaik. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, asing juga sama masih terus distribusi saham Harum, dan penurunan 2% lebih ini terpantau ada sedikit distribusi. Jadi untuk Harum apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah di sekitar 1200 ke bawah, apabila saat ini masih mau hold bisa jadikan 1300 untuk trailing stopnya, atau di garis EMA 50 di sekitar 1250. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba ikutan entry, wait and see dulu, bisa coba tunggu di sekitar 1350 untuk buy on support apabila Harum minggu ini masih bisa bertahan dan rebound dari support ini, atau buy on breakout, tunggu Harum berhasil break 1400 baru coba ikutan entry. Ini akan lebih aman apabila Harum terkonfirmasi break, Harum akan mulai uptrend. Dengan target jangka pendek di 1500 sampai target lebih jauh di 1550 apabila memang terkonfirmasi berhasil break harga 1400. Dan selanjutnya saya update pergerakan dari saham ACE yang hari ini naik sangat tinggi, naik 10% lebih ke 930. Jadi secara tren ACE memang masih oke. Sebelumnya sempat turun bawah garis EMA 150 tapi setelah itu pelan-pelan mulai bergerak naik, kembali naik di atas garis EMA, dan saat ini berhasil break resisten di 850. Resisten ini sebelumnya lumayan kuat, beberapa kali mengetes, ACE selalu gagal dan dipaksa turun. Tapi hari ini sudah terkonfirmasi break dan malah lanjut naik mengetes target berikutnya atau resisten berikut di harga 900. Jawab candle hari ini sangat solid, tapi harga 900 juga sama, ini belum terkonfirmasi break. Tapi cara pergerakan ACE masih sangat layak untuk di hold, kan cara tren ini masih bergerak sangat trend. Dan bisa kita perhatikan asing masih terus masuk akumulasi, kenaikan 10% ini asing malah masuk dengan jumlah lebih besar lagi. Tapi di broker summary jika kita perhatikan ACE sebenarnya tidak ada akumulasi. Jadi untuk ACE hati-hati, kenaikan tinggi ini tidak terlihat ada akumulasi besar di broker summary. Jadi bisa saja minggu ini ACE ada potensi untuk terkoreksi sementara setelah mengetes harga 900. Jadi ingat ini apabila belum terkonfirmasi break, ACE masih ada potensi untuk melemah kembali ke 850. Dan untuk yang belum sempat entry, ini kesempatan untuk tunggu di 850. Karena 850 saatnya sudah berubah menjadi support kuat untuk ACE ke depannya. Jadi bisa buy on support apabila ACE ternyata minggu ini terkoreksi. Setelah itu jadikan 900 atau target lebih jauh di 950 untuk target take profit jangka pendek atau jangka menengah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.